Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas kasus-kasus ancaman terhadap Ipolek Sosbud Hankam dan strategi menghadapinya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita masuk ke para pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2. Yang pertama, yakni Ataya Syabila Dias. Yang kedua, Aurelia Clevaya Gerbang Bunga. Yang ketiga, Cahya Adinda Selvila. Yang keempat, Cantika Dinda Hasanah. Yang kelima, Cintami Aurelia Putri. Dan yang keenam, Jabar Sidik. Saya Cantika Dinda Hasanah, absen 10. Di sini saya akan menjelaskan, dimulai dari ancaman terhadap integrasi nasional. Kebinekaan bangsa Indonesia meliputi kebinekaan suku, bangsa, bahasa, adat, istiadat, dan sebagainya. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan bahkan ancaman bagi bangsa Indonesia. Dikatakan potensi karena membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki banyak kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya. Sedangkan yang dikatakan tantangan atau ancaman karena adanya kebinekaan mudah membuat rakyat Indonesia berbeda pendapat yang dapat menjadi kondisi yang mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. Kondisi ini tidak hanya meliputi aspek kewilayahan, tapi juga aspek kehidupan sosial. Kondisi strategis ini merupakan kondisi wilayah Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa, diapit dua benua, serta di antara dua samudra. Selain itu, dalam aspek kehidupan sosial, Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat dan berpenduduk jarang, berada di antara ideologi komunisme dan liberalisme, berada di antara demokrasi rakyat dan demokrasi liberal, berada di antara sistem ekonomi sosialis dan kapitalis, berada di antara masyarakat sosialis dan individualis, di antara kebudayaan timur dan barat, serta Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental dan sistem pertahanan maritim. Posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi sosial. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Selanjutnya, ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman karena adanya ideologi lain yang mengancam kepribadian bangsa Indonesia. Pengertian ideologi itu sendiri adalah istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu idea dan logi. Idea berarti melihat, sedangkan logi berarti pengetahuan atau teori. Selanjutnya, ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi bersumber dari luar negeri dan dalam negeri. Ancaman di bidang ideologi dari luar negeri, yang pertama, maraknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri. Yang kedua, adanya campur tangan politik dari badan-badan asing di dalam negeri. Yang ketiga, maraknya media propaganda asing. Yang keempat, adu domba yang dilakukan pihak asing. Dan yang terakhir, pemberlakuan aturan-aturan tertentu yang dilakukan oleh pihak asing yang merugikan negara lain. Kemudian, ancaman di bidang ideologi dari dalam negeri. Yang pertama, munculnya paham-paham radikal dan ekstremis dalam negeri. Yang kedua, sikap apatis terhadap pemerintah. Yang ketiga, sikap mau menang sendiri dalam masyarakat suatu negara. Yang keempat, adanya provokasi dari kelompok masyarakat tertentu yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat lainnya yang mendukung unsur SARA. Yang kelima, kurangnya kecintaan terhadap produk dalam negeri. Yang keenam, gerakan separatis GAM di Aceh, RMS di Maluku, dan OPM di Papua. Yang ketujuh, pemberontakan PKI. Dan yang terakhir, munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia. Kemudian, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Sedangkan ancaman yang berdimensi politik bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuatan pemerintah. Selain itu,
Ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dalam negeri. Ancaman di bidang ekonomi. Perekonomian tidak dapat lepas dari perkembangan globalisasi. Dapat dikatakan, saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar internasional secara kompetitif. Hal tersebut selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu bangsa. Kemudian, apa pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia? Yakni antara lain, yang pertama, Indonesia akan dibanjiri barang-barang luar negeri yang menggerus barang-barang lokal. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, perekonomian berpotensi dikuasai oleh pihak asing karena mudah menanamkan modal di Indonesia. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modal di Indonesia. Pada akhirnya, mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja semakin ditinggalkan. Yang kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya, dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memperburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan semakin tidak adil dan masalah sosial ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, diantaranya seperti munculnya gaya hidup yang konsumtif, munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi, memudarnya semangat gotong royong, dan lunturnya nilai-nilai keagamaan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah Indonesia oleh negara lain. Selanjutnya, strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolek Sosbudhankam dalam membangun integrasi nasional. Globalisasi telah berpengaruh kepada semua bidang kehidupan, diantaranya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif
yang datang dari luar sebagai wujud dari globalisasi. Hal itu penting dilakukan untuk menjalani strategi pertahanan dalam menghadapi berbagai ancaman. Berikut ini dipaparkan strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai macam ancaman dalam bidang Ipolek Sosbud Hankam. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya, yaitu Amerika dan sekutunya, dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan ekstensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan juga menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, mengembangkan demokrasi politik. Kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Mulai abad 20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia, terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi semakin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara, mulai negara maju hingga negara berkembang seperti Indonesia. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hak tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hak-hak di bawah ini. A. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. B. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. C. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. D. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Indonesia, dan WTO. E. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial. Di antaranya ialah faktor teknologi dan faktor luar negeri. Faktor-faktor itu berasal dari dalam maupun luar. Pengaruh dari luar yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Dalam menghadapi pengaruh dari luar, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir, dan kesejahteraan batin. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial. Di antaranya yang memegang peranan penting ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor yang berasal dari luar biasanya lebih banyak menimbulkan perubahan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Yang pertama, keseimbangan antara manusia dengan alam. Yang kedua, manusia dengan masyarakat. Yang ketiga, manusia dengan Tuhan. Dan yang terakhir, kemajuan. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pasal 30 ayat 1-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara, bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan yang terakhir, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Sistem pertahanan dan keamanan negara bersifat semesta bercirikan berikut. Yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Ancaman non-tradisional adalah ancaman dilakukan oleh aktor non-negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman non-tradisional merupakan ancaman faktual yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Termasuk dalam ancaman ini adalah gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar. Oleh karenanya, kekuatan pertahanan, terutama TNI, juga disiapkan untuk melaksanakan operasi militer selain perang OMSP, guna menghadapi ancaman non-tradisional.